Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video saya yang kesekian kali ini. Kali ini kita berbicara tentang masalah emosional dan temperamental, di mana ini sebenarnya sambungan atau bagian dari masalah tantrum. Tapi karena tantrum itu sepertinya dikhususkan pada anak-anak, maka kelanjutannya pada usia selanjutnya saya membahas dalam bentuk video dengan judul emosi dan temperamental. Untuk dapat memahami lebih lanjut apa yang akan saya paparkan, silahkan disimak video berikut ini. Emosional dan temperamental adalah satu bagian yang sama. Dia merupakan sifat naluri dasar yang dimiliki manusia, di mana orang beranggapan bahwa emosi ini sebaiknya atau seharusnya tidak dihilangkan, tapi tetap ada pada manusia. Memang benar mengenai hal tersebut, karena emosi merupakan salah satu sistem pertahanan tubuh pada diri manusia. Yang sering kita pahami tentang emosional adalah orang-orang yang mudah marah. Ya. Jadi kita lebih mudah mengenal apabila orang tersebut mudah marah. Karena hal kecil dia marah, karena hal sepele dia marah. Nah, kalau ini udah jelas, kita bisa memahami kondisi orang tersebut. Dan apa yang akan saya bicarakan kali ini pada video ini berlaku dari usia semenjak kecil sekali sampai dengan usia dewasa dan tua. Jadi di sini hampir tidak ada batasan usia. Jadi ini adalah sifat secara umum yang saya bicarakan. Dan ini merupakan salah satu perilaku dasar untuk kita membahas perilaku lainnya, yaitu salah satunya adalah perilaku emosional ini. Kalau orang marah, jelas kita tahu dia seorang yang pemarah. Sekarang bagaimana kalau marahnya belum terlihat? Bagaimana kita mengetahui dia termasuk orang yang emosional atau temperamental? Ya. Angka kejadian untuk kondisi saat ini, manusia-manusia dengan emosional dan temperamental saat ini sebenarnya sangat meningkat sekali dan jumlahnya sangat banyak. Yang dikhawatirkan dari kondisi ini adalah bukan efeknya saat ini, tapi nantinya. Karena emosional atau temperamental ini adalah perilaku yang diturunkan secara genetis dari orang tua kepada anak. Jadi kita mungkin melihat banyak orang yang suka marah. Sepertinya efeknya ya cukup di batasan dia saja. Itu tidak. Tapi batasan lebih lanjutnya adalah kepada anaknya yang lebih lanjut. Di mana dia melahirkan seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan, di mana kedua jenis kelamin manusia ini mempunyai emosi dan temperamental yang begitu tinggi. Ya, kalau kita bicara secara umum, emosi dan temperamental hanya menyebabkan seorang marah-marah saja, ini tidak masalah. Ya, sepertinya tidak begitu besar. Karena itulah banyak orang yang membiarkan dirinya dengan emosi. Padahal tidak hanya sekedar batasan emosi dia marah. Ada banyak hal lain yang terpengaruh dengan kondisi emosional dan temperamental ini. Nah, kita akan bahas satu-satu, kita coba mempelajarinya secara perlahan agar Anda memahami bahwa emosi tidak hanya merugikan pada diri sendiri dan juga orang lain karena marah-marahnya saja, di mana orang lain akhirnya tidak suka dengan Anda dan tidak menyenangi Anda karena Anda orang yang sangat temperamental atau mudah marah, tapi juga ada banyak hal lain pada diri Anda nantinya dengan kondisi marah ini yang menyebabkan hal-hal berefek pada tubuh fisik Anda. Kasus yang paling sering kita dapatkan adalah orang-orang yang mudah panik, ya. Panik dan takut tanpa suatu alasan yang jelas. Ini sering kita temukan. Tiba-tiba dia berada pada satu tempat, dia sendiri, dia kadang-kadang merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyebabkan dirinya ada ketakutan yang tidak jelas, di mana jantungnya berdebar-debar, ya, kemudian keringat dingin dan badannya terasa lemas. Nah, ini banyak sekali kasus seperti ini yang kita dapatkan. Tidak hanya satu dua orang, bahkan saking panik dan saking takutnya. Dan ini bisa muncul tiba-tiba. Pada saat dia menyetir mobil, misalnya di perempatan jalan atau pada saat mobilnya jalan, tiba-tiba muncul. Tanpa orang ini tahu sebabnya, tiba-tiba muncul kepanikan dan ketakutan ini sehingga tidak mampu lagi menyetir, badannya lemas dan lunglai. Ya, untunglah
Kalau dia masih sempat meminggirkan mobilnya ke tepi jalan. Kalau tidak sempat, nah ini yang akan menyebabkan mengganggu orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh lain orang-orang yang sebenarnya dengan basic emosional atau temperamental. Ini cukup merepotkan buat keluarga, terutama buat istri dan buat anak-anak dari si orang pemilik emosi dan temperamental ini. Karena dia akan sering minta temenin istrinya mau kemana saja. Dia sering minta temenin dengan keluarganya, bahkan dia sering kemungkinan besar menelpon keluarganya. Ada beberapa kasus di mana orang dengan kondisi emosional, dalam kondisi panik seperti ini, di mana dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia panik, dia sering menghubungin saya. Dia menghubungin tenaga medis yang lain. Karena pada saat dia menelpon, menghubungin, ataupun dalam bentuk chat ataupun WhatsApp, dia sudah merasa tenang dan merasa nyaman. Tapi ini jelas sangat mengganggu untuk kehidupan dia lebih lanjut. Dan juga orang yang dihubunginnya. Kalau yang orang dihubunginnya tidak ada kegiatan apapun, mungkin tidak akan masalah. Soalnya kalau seperti saya memahami lah kondisi ada orang-orang seperti itu. Tapi misalnya pada saat kondisi saya kesibukan, saya tidak terangkatkan, ini kasihan orang seperti ini. Kadang-kadang kepanikan mereka tanpa alasan yang jelas ini terjadi pada saat dia ada di mall. Pada saat dia ada di jalan di mana orang banyak, orang rame di mall, pada saat dia jalan, pada saat dia makan di mall, atau dia melihat barang-barang lain, orang bilang itu istilahnya cuci mata lah. Di mall, tiba-tiba muncul hal ini. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Sekali lagi, ini adalah salah satu contoh orang dengan kondisi emosional. Hal lain yang terdapat pada orang-orang yang emosional dan temperamental adalah kecurigaan. Bahasa kejiwaan atau bahasa psikologinya disebut dengan paranoid. Jadi, mereka yang emosional dan temperamental ini mudah sekali mencurigai orang lain. Istilahnya mudah sekali paranoid. Maka ada istilah, kamu itu parnoan. Jadi kamu itu parnoan, sebentar curiga, sebentar curiga, sebentar curiga. Jadi contoh, orang yang masih berpacaran, seorang wanita yang mudah curiga dengan pasangan laki-lakinya mudah curiga dengan pasangan perempuannya, kemudian seorang suami yang mudah curiga dengan istrinya, seorang istri yang mudah curiga dan suaminya. Nah, maka basic dasar dari mereka ini adalah emosional. Salahkah dengan kecurigaan mereka? Tidak salah, tapi kecurigaan yang berlebih, bahkan amat sangat berlebih, hingga mengakibatkan posesif, ini yang sangat berlebihan. Nah, mari kita perhatikan pula kondisi sekarang. Saya mengatakan tadi kondisi emosional ini semakin meningkat, di mana keparanoidan kita sebagai warga negara masyarakat bangsa Indonesia yang disebut dengan NKRI ini, kecurigaan di sana sini terjadi. Isu radikalisme sangat meningkat, di mana umat Islam sangat dicurigai sekali akan melakukan radikalisme. Padahal waktu dulu hal ini tidak ada, dan kita dapat hidup dengan damai, tenang, dan tentram. Karena kita sebagai umat Islam, kami sebagai umat Islam memang umat yang tidak temperamental dan tidak emosional. Karena kami diajarkan dalam agama Islam untuk selalu bersabar dan tidak mengumbar kemarahan. Sehingga nilai paranoid dari umat Islam secara umum itu sangat minim. Kecuali umat yang mengaku dirinya Islam, tapi Islamnya KTP, di mana dia masih melakukan minum minuman keras, kemudian dia melakukan menggunakan obat-obat terlarang yang menyebabkan kerusakan sel otaknya, atau orang-orang yang memang kondisi otak di bagian lobus temporalisnya bermasalah. Jadi sekali lagi, paranoid adalah salah satu tanda manusia emosional dan temperamental, dan sekarang jumlah ini sangat banyak di Indonesia. Efek samping dari, saya katakan lebih dahulu, efek samping lebih lanjut dari emosional yang begitu besar ini, ya, selain dari paranoid tadi, nanti kita akan melahirkan anak-anak dengan generasi yang speech delay. Seorang istri, pasangan hidup kita, seorang yang emosional,
yang dilahirkan dari pasangan orang tuanya yang emosional, kemudian seorang suami yang dilahirkan dari pasangan orang tuanya yang emosional, maka kemungkinan besar anaknya yang terlahir mengalami kondisi emosional juga, dan kemungkinan besar untuk menjadi speech delay juga amat sangat besar. Dan ini akan mempengaruhi lebih lanjut kepada intelijensianya, sehingga lebih lanjut intelijensia bangsa ini akan menjadi sebuah proses pertanyaan, bagaimana intelijensia rakyat Indonesia ini. Untuk memahami lebih lanjut mengenai tentang speech delay atau keterlambatan berbicara ini, Anda bisa buka dan lihat lagi video-video saya sebelumnya. Bagi Anda yang sering mengalami kondisi yang disebut dengan deja vu dan juga jamaispu, maka berarti Anda mempunyai basic dasar perilaku emosional atau temperamental. Apa itu deja vu dan apa itu jamaispu? Deja vu adalah kondisi di mana Anda merasakan pernah berada pada situasi kondisi itu, padahal Anda belum pernah. Jadi saya yakin Anda sering mengalami hal ini, tiba-tiba Anda berada di suatu tempat, melihat kondisi situasi tertentu, dan aduh, rasanya kok saya pernah berada pada situasi kondisi ini. Itulah yang disebut dengan deja vu. Deja vu ini berarti kemungkinan besar adalah daya ingatnya yang tidak terlalu tepat. Nah, jamaispu adalah boleh dibilang kebalikan dari deja vu. Jamaispu itu dia berada pada satu tempat, tapi dia sendiri tidak menyadari bagaimana dia berada di tempat tersebut. Nah, dia berada di satu tempat, tiba-tiba muncul suatu kondisi di mana dia mengatakan, oh, saya ini berada di mana ya? Nah, ini yang disebut dengan jamaispu. Berarti jamaispu dan deja vu sangat berhubungan sekali dengan kemampuan atau daya ingat. Karena itulah orang emosional sering bermasalah dengan daya ingat atau istilah lainnya mudah lupa. Bahkan dia mengalami lalai dan linglung. Pernah ada kasus yang saya dapetin, di mana kasus ini seorang ibu-ibu berusia 50 tahun lebih. Pada satu waktu dia jengkel dan marah pada suatu institusi. Pada saat dia marah, begitu luar biasanya mengungkapkan kekecewaan dengan kemarahan yang begitu luar biasa, di mana basic dasar ibu ini memang emosional. Tiba-tiba pada saat dia marah yang begitu luar biasa, dia tiba-tiba terdiam, terpaku. Dan dia pun akhirnya bingung. Nah, seperti mengalami jamaispu. Dia ada di mana dan seperti apa. Akhirnya orang-orang di sekitarnya menyuruh dia duduk untuk bersabar. Dia sama sekali lupa apa yang terjadi dengan dirinya dan agak sulit diajak berkomunikasi. Kemudian dibawalah dia ke rumah sakit. Di rumah sakit, diagnosa sementara dia adalah stroke. Kemudian dilakukan CT scan, dan ternyata hasil CT scan-nya tidak ada tanda-tanda stroke. Tapi diagnosa dari pihak rumah sakit, dari dokter yang menanganinya, tetap adalah stroke. Nah, begitu datang ke tempat saya jelaskan bahwa kondisi tersebut bukan stroke karena tidak ada kelumpuhan atau kelemahan pada bagian tubuhnya. Penyebab hal tersebut dia lupa, lalai dan linglung adalah pada saat dia dengan emosi yang begitu memuncak dan luar biasa. Dan sekali lagi harus ingat dipahamin, orang-orang pemarah maka dia mudah menjadi pelupa. Anda bayangkan keluarga Anda sendiri yang sudah tua, di mana dia mengalami kepikunan. Nah, rata-rata mereka sebelumnya adalah seorang yang pemarah. Jadi hati-hati bagi Anda yang pemarah, Anda akan mudah menjadi linglung, juga mengalami demensia dan Alzheimer, ya, karena kerusakan sel otak Anda. Daya ingat Anda hanya ingat pada kondisi pada masa lalu saja. Memori-memori di usia 30 tahun ke bawah lebih mudah Anda panggil daripada memori 30 tahun ke atas. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kalau Anda tidak ingin menjadi seorang pelupa, tidak ingin segera pikun ini umur 50, 55 dapat terjadi. Dan ini banyak kejadian ini terjadi karena basic dasarnya sekali lagi perilaku orang ini adalah pemarah. Ya, jadi hati-hati dengan kondisi emosional dan temperamental ini pada diri Anda, banyak akibat efek lainnya. Kesempatan orang-orang emosional dan temperamental untuk mengalami halusinasi, baik halusinasi pendengaran, auditorik, ataupun halusinasi visual itu sangat tinggi. Jadi nanti ada perilaku yang lain, yaitu keras kepala, itu tidak akan kita ketemukan yang namanya halusinasi. Tapi pada orang emosional, halusinasi itu sangat besar kemungkinan untuk terjadi pada dirinya. Nah, kadang-kadang
Orang bingung apakah si pemilik diri, bingung kadang-kadang apakah ini halusinasi atau bukan. Dia berbicara merasa nyata bahwa ada orang yang diajak berbicara. Bisa itu laki-laki, bisa itu perempuan, bisa itu anak-anak, bisa itu orang dewasa, bisa itu orang tua. Dari yang memberi nasihat sampai yang membuat dia marah. Ya, kembali lagi, basic dasar orang ini adalah pemarah. Maka penderita skizofrenia ya dengan halusinasi auditorik dan visual itu sangat besar sekali, dia sebelumnya adalah seorang yang pemarah. Jadi kalau Anda pengen segera masuk ke rumah sakit jiwa, jadilah seorang yang pemarah. Tapi bagi Anda yang ingin penyabar, yang menjadi penyabar, maka kesempatan Anda untuk rumah sakit jiwa insya Allah tidak ada. Hal yang memperkuat terjadinya halusinasi visual maupun auditorik adalah adanya telinga berdenging atau bulging. Jadi pada saat seseorang mengalami telinga berdenging, maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah emosinya. Jadi apakah sebelumnya Anda merasa sering marah-marah? Statistikanya itu sangat tinggi orang pemarah dengan telinga berdenging. Tapi tidak semua orang telinga berdenging adalah pemarah. Tapi statistikanya sekali lagi itu cukup tinggi. Nah, sehingga penanganannya orang-orang yang telinga berdenging tidak hanya pada telinganya saja, tapi juga pada penanganan emosionalnya untuk kita tanganin, dan secara otomatis telinganya pun akan berhenti berdenging. Nah, orang-orang yang mengalami emosional tinggi, apalagi disertai dengan dengungan di telinga, ini sering mengalami sakit kepala. Sakit kepala yang sering terjadi adalah migrain dan vertigo. Jadi buat Anda yang sering mengalami migrain dan vertigo, berarti basic dasar perilaku Anda adalah emosional. Kalau orang keras kepala, insya Allah dia tidak akan mengalami sakit kepala. Kenanya apa? Biasanya karena di bagian perut, perutnya sebah tidak nyaman. Bahkan dikira mah kronis yang begitu lama, bahkan dikira GERD. Padahal bukan. Penyebab utamanya adalah karena dia keras kepala. Nah, ini nanti kita bahas di bagian lain mengenai perilaku ini. Jadi ada beberapa perilaku penting yang wajib nanti kita ketahui bersama, yang akan saya paparkan, saya akan sampaikan, sehingga mudah untuk menginjak pada permasalahan-permasalahan lainnya kalau kita sudah memahami kondisi ini. Nah, pada saat kita memahami pada orang emosional itu terjadi halusinasi visual maupun auditorik dan juga telinganya berdenging, maka pada kondisi ini yang kita harus hati-hati pada orang emosional. Dan wajib kita gali lebih awal adalah adanya pikiran kelam. Sekali lagi, pikiran kelam ini terjadinya pada saat emosionalnya cukup sering terjadi. Ya, jadi emosinya terus memuncak, telinganya berdenging, kemudian bisa disertai halusinasi ataupun tidak terjadi halusinasi. Bisa muncul pikiran kelam ini. Apa pikiran kelam itu? Pikiran kelam itu adalah menyakiti. Menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain. Membunuh dirinya sendiri ataupun membunuh orang lain. Jadi orang-orang yang kejam, orang-orang yang mudah melakukan pembunuhan terhadap orang lain, itu basic dasarnya adalah pemarah atau emosional. Dan orang-orang yang bunuh diri juga basic dasarnya dia adalah emosional. Jadi sebenarnya bunuh diri dan orang yang akan membunuh itu dapat dideteksi lebih dahulu dari perilaku ini, yaitu perilaku emosional dengan tanda-tanda tadi yang saya katakan, adanya telinga berdenging atau disebut dengan bulging, bisa disertai halusinasi atau tidak dengan emosi dan amarah yang memuncak. Ada pertanyaan, tapi kok dia, misalnya ada artis Korea atau ada orang lain, dia tidak pemarah, tapi kok dia bunuh diri? Pertama, benarkah Anda tahu dia tidak pemarah? Itu yang kita tidak tahu pasti, bahwa di dalam dia adalah seorang yang pemarah. Yang kedua, yang sering kita dapatkan adalah orang pemarah tapi tidak mengungkapkan marahnya. Kalau orang yang mengungkapkan marahnya, padahal kecil dia marah, makin lama marahnya semakin membesar, ya, semakin parah. Nah, itu jelas. Seperti saya katakan di awal tadi, emosional sebenarnya gampang, ya. Itu jelas sama sekali. Tapi ada orang yang emosional memendam emosinya. Jadi ada orang emosional dengan tipe depresif, di mana dia menahan emosinya, dan ada orang emosional dengan tipe represif. Jadi dia mengeluarkan unek-unek emosinya. Nah, ini yang berbahaya. Yang mana yang berbahaya? Kedua-duanya tetap berbahaya. Dia tidak berbicara, dia tidak menampakkan ada suatu kemarahan dan emosional, tiba-tiba ada berita dia bunuh diri dengan gantung diri. Ada berita dia bunuh diri dengan meminum
obat-obat tertentu atau racun tertentu yang menyebabkan dia mengalami kematian. Hal yang paling parah yang dapat menyebabkan terjadinya emosional, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, selain dari bibit genetis yang diturunkan dari orang tua kepada kita, adalah konsumsi obat-obat terlarang. Ini sangat kuat sekali untuk memicu perilaku emosional ini muncul. Tapi Anda harus ingat, tidak semua orang yang menggunakan obat-obat terlarang akan emosional. Karena apa? Genetisnya dia tidak emosional. Kalau genetisnya emosional dari orang tuanya, maka emosional ini akan segera meletup atau meletus atau muncul dengan segera. Kemudian alkohol yang paling banyak menyebabkan terjadinya kondisi emosional. Jadi apabila minuman bebas, miras, lagu Oma Irama kali ya, yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang dengan bebas, maka kondisi emosional ini dapat mudah terjadi. Jadi umat Islam alhamdulillah tidak menggunakan minuman keras, tidak menggunakan alkohol, sehingga pancingan untuk dia emosional itu tidak ada. Jadi kalau ada umat Islam yang emosional, berarti sebelum-sebelumnya kemungkinan besar dia menggunakan alkohol. Hal lain yang dapat menyebabkan munculnya segera ini adalah trauma kepala. Makanya hati-hati buat Anda yang berkendaraan. Gunakan helm, ya, pasang diklik dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi benturan kepala Anda, ya, baik di jalan raya ataupun terjatuh. Nah, ini yang harus kita perhatikan pula pada anak-anak kita. Takutnya kalau dia terjatuh akan terjadi memunculkan perilaku emosional ini. Nah, paling banyak terjadi benturannya di daerah kepala belakang. Jadi kalau benturan di daerah kepala belakang akan menyebabkan seorang anak manusia menjadi sangat emosional. Khas dari seorang yang emosional adalah dia takut akan pada satu hal tertentu, ya. Dia sulit, dia sendiri merasa aneh, dia takut akan kondisi suatu hal tertentu. Kalau pada anak-anak saya jelaskan sebelumnya, anak-anak yang mengalami tantrum dan anak-anak mengalami speech delay dengan perilakunya, ya, dia takut dengan kegelapan, dia takut ditinggal sendiri, dia takut dengan suara nyaring, dia takut dengan suara-suara tertentu, ya, termasuk juga suara guru yang suaranya begitu nyaring. Sehingga ada anak-anak yang sepertinya sensitif dengan suara nyaring, sehingga dia mengalami trauma dan tidak mau lagi pergi sekolah karena dia merasa gurunya bahasanya nyaring. Padahal gurunya tidak marah-marah, tapi intonasi suara dari gurunya pemarah. Maka tambahannya, seorang yang pemarah itu sensitif. Baik dia mendengar kata-kata itu dengan intonasi yang tinggi atau intonasi yang rendah, pada saat emosionalnya muncul, dia mudah sekali tersinggung, ya. Sangat-sangat sensitif. Jadi bila Anda menemukan orang yang begitu sensitif atas sesuatu hal, belum apa-apa dia tersinggung, loh kok kamu maksudnya apa? Mengatain saya ini ya? Maksud kamu apa? Kamu berkata begitu. Kita sendiri bingung, kok orang ini begitu sensitifnya? Hanya berkata dan kita tidak ada maksud di belakang itu untuk menghina dia, tapi dia merasa terhina. Ya, berarti basic dasar orang ini adalah emosional. Kemudian bagaimana penanganan terhadap orang-orang yang emosional ini? Adalah proses pembiasaan di rumah agar menjadi sebuah habit. Jadi dari perilaku yang diulang-ulang agar menjadi habit, sehingga emosional ini tidak muncul. Apa itu? Ya, di rumah rata-rata orang yang emosional, saya bilang tadi, diturunkan secara genetis dari orang tuanya kepada anaknya sehingga emosional, dan itu sangat mudah terpicu karena apa? Perlakuan orang tua di rumah dengan caranya dia yang emosional pula. Karena itu stop, orang tua berharap Anda menghasilkan anak yang penyabar dari orang tua yang pemarah, karena perlakuan Anda kepada anak Anda, perlakuan Anda dalam membentuk perilaku anak Anda dengan emosional, dengan marah-marah pula. Maka untuk menghentikan itu semua, baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita selanjutnya, maka berhentilah dengan intonasi yang tinggi. Intonasi suara kita diturunkan. Pada saat intonasi suara kita turunkan, maka pilihan kata yang dapat kita pilih tidak akan lagi kita mengalami kesulitan pilihan kata. Kita akan lebih fleksibel, lebih mudah memilih kata, dan kata-kata yang keluar dari mulut kita, insya Allah kata-kata yang baik, kata-kata positif, dan kata-kata yang bermanfaat.
Oleh karena itu, pada orang yang emosional dengan intonasi yang tinggi, dia sulit memilih kata. Bahkan untuk memahami sebuah bacaan pun, nah ini pada anak-anak yang bermasalah, yang sulit memahami pelajarannya, nah rata-rata ini berasal dari anak emosional. Memahamin apa yang dia baca saja dia mengalami kesulitan, dan ditambah lagi memilih kata yang tepat untuk dia dapat berbahasa yang baik, benar, dan bagus, dia pun mengalami kesulitan. Jadi kalau Anda berbicara dengan intonasi tinggi, maka pilihan kata Anda otomatis pilihan kata yang buruk, jelek, negatif, yang akan menyinggung orang lain, sehingga dapat menjadikan terjadi percekcokan satu sama lain. Karena apa? Kita berbicara kepada orang yang emosional pula. Karena kita tidak tahu sebelumnya lawan bicara kita ini emosional atau tidak. Nah, maka pada saat Anda sudah menonton video ini, Anda dapat memahamin. Jadi pada saat Anda baru saja mendengar seseorang berbicara, Anda memperhatikan dari apa yang dibicarakannya, Anda mampu memperhatikan dari bahasa tubuhnya, Anda tahu, oh, ini orang emosional. Maka pada saat saya berbahasa atau berkomunikasi dengan emosional, Anda dapat mengatur intonasi suara Anda, sehingga tidak terjadi perselisihan. Ya, itu yang wajib Anda sadarin untuk menghentikan hal tersebut. Yang kedua, Anda wajib menyadari dengan video ini tanda-tanda orang emosional seperti yang saya sudah sebutkan. Karena perubahan hanya dapat terjadi pada saat kita menyadari. Menyadari apa? Menyadari, oh ternyata saya ini adalah orang emosional. Dan emosional itu sangat tidak bermanfaat sama sekali buat diri saya sendiri. Ya, secara fisik, nanti darah tinggi akan terjadi. Kalau sudah mengalami darah tinggi, maka stroke sangat besar terjadi pada diri kita. Dan kita tahu stroke rata-rata terjadi pada orang pemarah. Ya, ditambah dia kena stroke, tambahlah dia semakin pemarah. Kemudian jantung koroner pun dapat terjadi karena emosional yang begitu tinggi, yang mengakibatkan metabolisme lemaknya juga begitu tinggi, sehingga tinggilah LDL di dalam darahnya, sehingga sumbatan menjadi tinggi. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Menyadari saya tidak ingin menjadi seperti itu. Dan saya sudah tahu ini adalah tanda-tanda orang yang emosional, temperamental, dan pemarah. Maka saya wajib berhenti untuk tidak muncul perilaku tersebut. Paling tidak Anda menyadari. Pada saat Anda menyadari dan Anda tahu untuk tidak melakukan hal itu, Anda tidak melakukannya. Tapi dapatkah Anda menghentikan hal itu? Ini yang jadi pertanyaan. Dan ini adalah hal yang paling susah. Karena apa? Emosional itu bukan dari proses berpikir, tapi proses kondisi otak yang bermasalah pada bagian pusat emosional. Sehingga tidak mudah buat kita untuk menghentikannya. Tapi belajar untuk menghentikannya itu penting. Pada saat Anda belajar mau menghentikan proses marah itu dengan menurunkan intonasi suara dan menyadari saya tidak boleh marah karena adakan hal banyak lain yang tidak tepat datang kepada saya, itu tidak dapat Anda lakukan. Rasanya Anda mau marah saja, Anda mau marah terus, Anda mau marah terus. Contohnya seperti wanita pada saat dia mau menstruasi, saat menstruasi atau baru selesai menstruasi, di mana ada wanita yang suka marah-marah, dia tidak mampu menghentikan kondisi emosionalnya ini. Maka yang dapat dilakukan adalah memberikan pengobatan untuk memberikan atau menghentikan emosional ini. Akan diberikan obat-obat yang mampu meredakan kondisi emosional ini. Obat-obat yang mampu menaikkan nilai kebahagiaan dari orang ini. Sekali lagi, orang emosional itu adanya ketakutan. Ya, ketakutan ini akan hilang dengan adanya kegembiraan. Jadi pada saat orang gembira, orang senang, hilanglah ketakutan di dalam dirinya. Tensinya pun akan semakin rendah, stabil, hidupnya pun akan jauh lebih sehat. Jadi insya Allah, dengan menghilangkan emosional, dengan menghilangkan temperamental, dengan menghilangkan emosional, hidup kita, kualitas hidup kita akan jauh lebih bagus lagi dibandingkan sebelumnya. Saya yakin ada banyak manfaat yang Anda dapatkan dari video saya kali ini. Oleh karena itu, pengetahuan ini sebaiknya tidak hanya untuk Anda, tapi sebarkanlah pengetahuan ini agar rakyat bernegara ini, bangsa Indonesia ini tidak lagi menjadi seorang pemarah dan tidak lagi memilih seseorang yang menjadi pemimpin dengan pemarah, sehingga kita tidak lagi mendengar pilihan kata yang tidak tepat pada saat dia menjadi seorang pemimpin. Jadi sebarkanlah video ini, sampaikanlah kepada orang lain. Tapi yang paling diingat buat Anda adalah agar Anda dapat mengikuti video saya, maka tekanlah
bagian subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya sehingga Anda dapat terus mengikuti video-video saya yang terus saya keluarkan di setiap minggunya. Demikian video dari saya untuk kita semua pada kali ini. Saya yakin ini akan banyak manfaatnya untuk banyak orang. Berikutnya saya akan membahas tentang anak-anak keras kepala dulu, baru nanti membahas tentang keras kepala secara umum, ya, dan hal-hal lainnya dalam perilaku, terutama perilaku-perilaku dasar yang akan saya jelaskan pada video saya selanjutnya. Terima kasih, kita ketemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.